Kita lanjutkan lagi di sini. PPT-nya sudah terlihat kan di tempat teman-teman? Sudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita tadi sudah sampai soal nomor 4 ya. Nah, saya sampaikan lagi ya. Saya jelaskan lagi untuk soal nomor 4, terutama di lintasannya nih. Jadi benda yang bermassa M ini, dia mau melintas di lintasan yang seperti pada gambar nomor 4 itu. Nah, pertama, benda itu berada di titik A ini. Ya. Bendanya itu ada di titik A ini, dia akan turun ke titik B. Jadi, lintasan dari titik A ke titik B ini kan miring ya, bidang miring, dan membentuk sudut theta 30 derajat. Kemudian dia setelah dia sudah melintasi dari titik A ke titik B, itu turun ke bawah, kemudian akan terus bergerak ke lintasan yang melingkar ini. Gitu. Jadi, kayak roller coaster. Ya. Lintasannya dari atas turun ke bawah, terus bergerak ke lintasan yang melingkar ini, kemudian ke titik C, dan akhirnya kena ke pegasnya gitu. Itu ya kurang lebih kayak gitu tuh. Lintasan dari benda ini akan bergerak. Nah, diketahui dari soal kalau lintasan A ke B itu kasar lintasannya. Jadi ada gaya gesek nih saat si benda ini bergerak di lintasan A ke B. Kemudian lintasan B, C, DE itu licin gitu. Oke, mungkin kurang lebih itu gambaran dari si benda ini bergerak. Gitu. Nah, seperti biasa kita tuliskan nih, diketahui dari soalnya ya. Kita tuliskan dulu di sini. Diketahui konstanta pegas, kita simbolkan sebagai K kecil, itu 1 Newton per meter. Selanjutnya massa dari bendanya itu 100 gram. Nah, kita ubah atau kita konversi ke dalam satuan internasional jadi 0,1 kilogram. Kemudian di sini kan ada lintasan yang melingkar, yang berbentuk lingkaran. Tentunya dia punya jari-jari. Nah, di sini jari-jarinya itu diketahui 50 cm atau R besar ya, kita tulis jari-jarinya sama dengan, nah ini kita ubah juga ke satuan internasional, jadi 50 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian jarak, bukan jarak, panjang ya, panjang lintasan dari titik C ke titik D, nih dari titik C ke titik D, itu 0,5 meter. Kemudian diketahui juga ya, karena lintasan dari titik A ke titik B itu kasar, dia diketahui koefisien gesek statis, atau kita simbolkan sebagai mu S di sini 0,4, dan koefisien gesek kinetis atau mu K itu sebesar 0,2. Tuh ya, kita sudah cermati soal dari nomor 4. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih yang ditanya dari soal nomor 4 ini. Ada 2 ya, yang A, ketinggian minimum titik A dari tanah saat benda dilepaskan agar dapat bergerak melingkar 1 putaran penuh sebelum menumbuk pegas. Nah, maksudnya apa? Jadi intinya soal nomor 4 ini berapa sih ketinggian A nih dari tanah sini, dari titik tanah tuh dari tanah tuh berarti dari bawah ya, dari titik B, berapa ketinggian si HA ini? Ketinggian HA ini dari bawah supaya khususnya itu ketinggian minimumnya. Nah, ketinggian minimumnya berapa supaya si benda ini bisa bergerak sesuai dengan lintasannya. Jadi kan dari bawah, dari atas ini ya, titik A turun ke bawah, kemudian lanjut bergerak ke lintasan lingkar ini, gitu. Berapa yang harus ketinggian minimum si A-nya, supaya dia bisa, bendanya itu bisa bergerak di lintasan melingkar 1 putaran penuh, gitu. Biar nyampe lah, nyampe
untuk bergerak di lintasan melingkar ini. Nah, kemudian yang ke B, ini misalkan kalau A-nya ketinggian A itu 3,5 R, bisa nggak sih? Gitu, atau seberapa jauh pegas itu tertekan? Oke. Biar kebayang, coba ya kita bahas untuk solusi dari soal nomor 4 ini. Nah, lanjut. Nah, di sini ya saya tulis, kita bahas yang A dulu nih. Yang A adalah ketinggian minimum titik A, jadi ketinggian minimumnya, minimalnya si titik A dari tanah atau dari titik B saat benda dilepaskan agar benda ini bisa bergerak melingkar atau bisa melewati satu putaran penuh atau lintasan melingkar tadi sebelum menembus pegas. Oke, kita lihat. Di sini hal pertama yang mau kita, tahap pertama ya, yang mau kita cari adalah kecepatan benda itu kalau dia ada di puncak. Atau di titik tertinggi dari lintasan melingkarnya. Dan mudah. Itu aja ke channel, Mas. Dan koneksi mana? Ulfa. Kon je mana? Nggak tahu ya, katanya deh. Belum mudah. Bagus. Coba itu yang di mute dulu suaranya. Rafli mute. Rafli. Mute Rafli. Ini kita lanjutkan lagi ya. Jadi di sini kita akan mencari nilai kecepatan dari bendanya kalau dia ada di titik puncak atau titik tertinggi. Nah, kalau kita lihat dari lintasannya tadi ya, kalau ada di titik puncak, berarti ada di lintasan bagian melingkar sini. Nah, berapa sih kalau bendanya ada di bagian titik puncak atau titik tertinggi ini, berapa kecepatannya? Gitu. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, kan benda tadi misalnya udah dari titik A ya, turun ke bawah ke titik B, nah selanjutnya bergerak ke lintasan melingkar tadi. Nah, berarti ke bawah sini ya, ke bawah dulu, ke bawah lintasan melingkar. Nah, sekarang kalau kayak gini, kita gambar diagram gayanya. Ya, gambar diagram gayanya, pada saat benda itu ada di bawah sini, itu ada gaya apa yang bekerja? Ada gaya normal yang mengarah ke vertikal ke bawah, ya, mengarah ke bumi, kemudian ada gaya berat maksudnya, gaya berat yang mengarah ke bawah, vertikal bawah, kemudian ada gaya normal yang mengarah ke tegak lurus dengan permukaan bidangnya. Oke, itu ya. Kemudian sambil dibayangin ya, biar dapat nih intuisinya gitu. Nah, benda ini kemudian terus bergerak ke lintasan melingkar tadi, misal sampai di tengah-tengah sini. Nah, sampai di tengah-tengah sini. Sekarang kita mau gambar juga diagram gayanya. Ada apa aja gaya yang bekerja pada benda itu kalau dia ada di sini posisinya. Tentunya ada gaya berat juga yang mengarah ke vertikal ke bawah. Selanjutnya juga ada gaya normal ya, yang gayanya tegak lurus dengan permukaan bidang. Nah, karena ini lintasannya melingkar, tentunya ada gaya sentripetal dan juga kecepatan sentripetal. Nah, arah sentripetal itu cenderung mengarah keluar lintasan. Makanya di sini panahnya agak keluar ya. Gaya sentripetalnya di sini, kemudian kecepatan sentripetalnya di sini gitu. Jadi apa ya, intinya kebayangkan soal nomor A ini kita tuh ditanya apa mencari ketinggian HA-nya, ketinggian titik A itu berapa sih minimumnya supaya si benda ini bisa melintasi lintasan melingkar tadi gitu. Kalau misalnya ketinggiannya tuh nggak nyampe atau kurang, nah itu nanti bendanya itu nggak bendanya itu nggak bisa melewati lintasan melingkar ini, nggak bisa melewati lintasan melingkar ini. Jadi balik lagi, belum sampai atas sudah balik lagi turun ke bawah gitu. Jadi intinya
berapa sih ketinggian maksimum ketinggian minimum A supaya benda ini bisa bergerak lewat apa ya? Bergerak melewati lintasan melingkar ini gitu. Satu putaran penuh. Jadi istilahnya nyampe lah. Jadi kalau misalnya ketinggian A-nya ini eh, nggak sesuai, benda ini bisa balik lagi gitu, turun lagi gitu. Makanya di sini kita meninjau kecepatan benda itu di titik puncaknya atau di titik tertinggi dari lintasan melingkar ini, gitu ya. Oke, dipahami dulu untuk yang A ini sebenarnya apa maksudnya. Nah, lanjut kita coba tahap yang pertama itu mencari nilai kecepatan benda ini kalau dia di titik tertinggi atau titik puncaknya. Nah, misal benda ini udah di sini kan, terus bergerak, nah sampailah di titik tertingginya. Nah, pada saat benda itu nyampe di titik tertinggi, itu kan benda apa ya, kayak langsung cepat turun gitu loh. Kalau di atas kan langsung cepat turun. Nah, sehingga pada saat di titik tertinggi itu nggak ada gaya normal benda ini. Gaya normalnya itu bernilai 0. Yang ada hanya gaya gravitasi yang menjadi gaya sentripetal tadi, karena dia bergerak di lintasan melingkar gitu ya. Oke. Karena di sini yang ingin kita tinjau adalah posisi bendanya di apa ya, di titik tertinggi. Berarti kita tinjau di sini gaya apa aja yang bekerja ya. Ada gaya sentripetal itu sama dengan gaya normal ditambah gaya berat ya. Kan posisi tertinggi sama posisi yang di bagian ini sama ya, ada gaya normal dan gaya berat. Nah, tapi kalau dia di titik tertinggi itu gaya normalnya 0 nilainya. Jadi di sini gaya normalnya 0 ditambah gaya beratnya. Sehingga di sini yang hanya itu ada gaya sentripetal dan gaya beratnya. Oke. Di mana kita uraikan lagi ya. Gaya berat itu massa dikali percepatan dan gaya gravitasi itu massa dikali percepatan gaya sentripetal itu sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal itu kan kecepatan ya, kecepatan dibagi kecepatan kuadrat dibagi jari-jarinya gitu. Oke, karena di kedua ruas kanan dan kiri ini sama-sama ada M, jadi bisa kita coret ya. Habis. Nah, berarti di sini tinggal V, V puncak ya, kecepatan puncak kuadrat sama dengan percepatan gravitasinya dikali R. Nah, karena ini pangkat 2 atau kuadrat, biar hilang berarti diakarkan. Jadi VP sama dengan akar dari percepatan gravitasi dikali jari-jarinya atau radiusnya. Gitu. Oke, kita sudah punya nih kecepatan si benda kalau dia ada di titik tertinggi. Nah, tahap selanjutnya apa? Nah, tahap selanjutnya saya tulis di sini ya. Agar memperoleh kecepatan sebesar puncak lintasan lingkar, besar kecepatan yang diperlukan pada titik B itu berapa? Jadi kebayang ya. Nah, coba kita lihat lintasannya tadi, biar kalian paham. Nah, jadi kan benda itu dari titik A turun ke titik B, nah mau melintasi lintasan yang melingkar ini. Tadi kita sudah dapatkan untuk bisa dapat sampai di titik tertinggi ya, sampai di sini benda itu bisa sampai di titik tertinggi ini, dia harus punya kecepatan VP tadi ya, akar dari percepatan gravitasi dikali radiusnya. Nah, sebelum benda itu masuk ke lintasan lingkar, benda itu kan terlebih dahulu ada di titik B. Nah, kalau misalnya benda itu ada di titik B, supaya dia sampai ke puncak ini, itu berapa sih kecepatan yang ada di titik B, kecepatan benda tersebut yang ada di titik B, supaya dia bisa sampai gitu di lintasan melingkar ini, dan lebih besar kecepatannya dari kecepatan di puncak tadi, gitu ya. Oke, coba kita mau cari yang itu tuh, kecepatan di titik B-nya berapa. Oke, yaitu dengan menggunakan hukum kekalan energi mekanik ya. Hukum energi itu kan energi awal sama dengan energi akhir ya. Berarti di sini awalnya berapa? Awalnya itu yang di titik B dan akhirnya itu yang di bagian puncaknya tadi atau titik tertingginya. Nah, energi mekanik itu kan kita jabarkan ya, energi kinetik
ditambah energi potensial. Oke, sekarang coba kita jabarkan lagi. Energi kinetik di titik B itu ada setengah dikali M dikali V B kuadrat. Nah, VB ini yang mau kita cari nih, kecepatan di titik B untuk benda itu berapa. Kemudian kita tambahkan dengan energi potensial B. Jadi energi potensial itu kan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, kita lihat di lintasan tadi, ketinggian dari B itu karena tadi kan si B itu terletak di bawah ya. Nah, si B ini ada di sini di bawah, berarti hanya berapa? 0 ya nilainya. 0, berarti di sini kita masukkan nah si ketinggian HB-nya itu 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0 gitu. Nah, coba kita lihat yang akhirnya nih, energi kinetik puncaknya itu setengah dikali M dikali kecepatan di puncak kuadrat. Ditambah energi potensial, P itu kan massa dikali gravitasi dikali ketinggiannya. Nah, ketinggiannya ini 2R dari mana? Kita lihat ya. Kalau yang puncak ini berarti yang lintasan lingkaran tadi ya. Ini kita lihat di sini. Nah, di sini yang akhir itu kan lintasan lingkar. Nah, diketahui di soal dia punya jari-jari sejauh R, ya jari-jari atau radiusnya R. Berarti kalau kalau kita tinjau puncaknya itu benda itu ada di sini, berarti hanya berapa? Ini dari puncak terus ke tengah itu kan R, kemudian dari tengah ke bawah itu R. Berarti kalau kita jumlahkan H puncaknya itu adalah 2R. Gitu ya, kebayang ya? Oke. Di sini berarti 2R. Oke, selanjutnya di sini sama-sama di kedua ruas ya sama-sama punya M, M-nya berarti bisa kita hilangkan atau bisa kita coret si M ini. Kemudian karena ini pecahan, setengah ya pecahan, biar enak ngitungnya, berarti sama-sama dikali 2 untuk kedua ruas. Setengah dikali 2 hasilnya 1, VB kuadrat sama dengan ini juga sama, setengah dikali 2 hasilnya 1, berarti tinggal VP kuadrat. Nah, VP kuadrat ini kita masukkan nilainya yang udah kita cari ya di bagian sebelumnya. VP atau kecepatan di puncak itu akar dari percepatan gravitasi dikali radiusnya. Kemudian jangan lupa ini dikuadratkan. Selanjutnya ditambah, nah ini kan 2R dikali G. Nah, 2 ini dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali G dikali R. Kayak gitu ya. Nah, akar dari GR, G dikali R, kemudian dikuadratkan, itu kan hasil dari nilainya angka itu sendiri ya. Jadi akarnya hilang, berarti di sini G dikali R ditambah 4 dikali G dikali R, itu hasilnya 5 dikali percepatan gravitasi dikali radiusnya. Oke, berarti di sini karena VB kuadrat ini kuadrat, biar hilang gitu kuadratnya, berarti diakarkan ya. Langsung diakarkan, berarti tinggal VB sama dengan akar dari 5 dikali G dikali R. Nah, kecepatan di titik B itu harus segini nih, supaya dia bisa bergerak sampai di titik puncaknya. Gitu. Atau bisa melewati lintasan melingkar tadi. Oke. Coba kita lanjut dulu. Next. Nah, di sini kita sampai nih di tujuan dari soal nomor 4A, yaitu mencari ketinggian HA. Nah, agar memperoleh ketinggian HA pada titik B dengan menggunakan hukum kekalan energi mekanik untuk titik A dan titik B ya. Jadi yang awal itu yang titik A dan yang akhir itu titik B. Maka ini energi mekanik awal sama dengan energi mekanik titik B ditambah usaha oleh gaya non-konservatif. Nah, kemudian kita uraikan lagi atau kita jabarkan, energi mekanik itu kan penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial gitu. Oke, kita jabarkan lagi. Energi kinetik awal ya, setengah dikali massa dikali kecepatan awalnya gitu. Karena benda itu bergerak di awal tadi nggak diketahui kecepatan awalnya, berarti di sini 0 nilainya karena dia nggak ada kecepatan awalnya. Kemudian
ditambah energi potensial awal itu massa dikali percepatan gravitasi dikali HA. Nah, ini HA ini yang mau kita cari gitu. Kemudian kita uraikan lagi di ruas sebelahnya ya, yang bagian akhir atau di titik B. Energi kinetik di titik B itu sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan di titik B dikuadratkan. Ya, ditambah energi potensial di titik B itu massa dikali gravitasi dikali ketinggian di titik B. Nah, kalau kita lihat di lintasannya tadi, ya di soal nomor 4, nah ini ya lintasannya. Jadi itu kita mau meninjau berapa sih ketinggian HA ini kalau dari titik B. Nah, karena B-nya itu di bawah ya, berarti HB-nya itu 0. Ketinggiannya 0, di sini HB-nya 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Kemudian kita jabarkan usaha oleh gaya non-konservatif. Usaha itu apa? Usaha kan dari soal nomor 2 tadi ya, bahwa usaha itu sama dengan perpindahan, gaya dikali perpindahan. Nah, gayanya di sini sentripetal. Nah, karena kita lihat ya di soal nomor 4, pada lintasan A dan B ini membentuk sudut theta yang besarnya 30 derajat, berarti gayanya di sini massa, kan gaya massa dikali percepatan gravitasi, kemudian dikali cos theta. Karena dia membentuk sudut tadi, karena bidang miring juga lintasan dari A ke B. Kemudian dikali perpindahannya. Nah, kenapa ada mu k di sini? Karena tadi lintasan A dan B, lintasan A, B itu kasar, ya kasar, dan juga diketahui juga koefisien geseknya, maka di sini kita perlu mengikutkan dengan mengalihkan koefisien gesek kinetisnya aja gitu. Nah, tadi kan di soal nomor 4 itu diketahui 2 ya, koefisien gesek kinetik dan juga koefisien gesek statis. Nah, yang kita gunakan yang mana? Yang kita gunakan adalah koefisien gesek kinetisnya aja, karena benda itu kan bergerak gitu. Jadi yang kita gunakan koefisien gesek kinetis. Ini, udah ya. Kemudian, nah kita lihat di sini. Di kedua ruas, kanan dan kiri sama-sama punya M. Kita punya M, berarti kita bisa coret nih si M ini. Hilang ya M-nya, sehingga persamaan yang kita punya sekarang, G dikali HA sama dengan setengah. Nah, VB-nya kita masukkan. Tadi ya udah kita cari, itu akar dari 5 dikali G dikali R. Kemudian dikuadratkan, ditambah mu K dikali G dikali cos theta dikali S perpindahannya. Nah, kita lanjut ke bawah lagi, ke line selanjutnya. Nah, akar dari 5 dikali G dikali R, kemudian dikuadratkan, berarti hasilnya nilai itu sendiri ya, akarnya hilang. Jadi 5 dikali G dikali R. Nah, kalau kita lihat di sini, di kedua ruas, kanan dan kiri sama-sama punya G. Berarti di sini bisa kita coret nih, hilang G-nya. Oke, nah ya. Berarti di sini persamaannya kita punya, tinggal ini. Turun lagi ya ke line yang bawah. HA sama dengan 5/2R ditambah mu K dikali cos theta dikali S. Kayak gitu. Nah, selanjutnya apa nih yang mau kita cari? R kan diketahui, mu K diketahui. HA itu yang mau kita cari. Tetanya juga udah tahu berapa nilainya. Nah, selanjutnya kita mau cari si S-nya nih. Jarak atau panjang lintasan dari titik A ke titik B. Itu kan belum diketahui ya berapa. Jadi kita perlu cari dulu S-nya itu berapa. Itu di sini. Dengan S, jarak yang ditempuh berada sepanjang bidang miring. Nih, dari gambar ya, kita lihat dari titik A ke titik B. Nah, kita mau cari S-nya. Panjang lintasan dari titik A ke titik B ini berapa? Nah, karena tetanya ada di sini, nih di daerah sini, berarti kalau ketinggian, panjang lintasannya kan miring ya, bagian miring. Miring, kemudian tetanya di sini, berarti depannya adalah HA ya. Dari sini, kan ke sini, ke vertikal nih, vertikal ke bawah sini, itu HA-nya. Berarti kalau sin depan dengan miring itu apa yang kita gunakan? Sinus ya. Jadi ya pakai sinus atau cosinus atau tangan itu sesuai kebutuhan aja. Kebutuhan kita mau pakai yang mana gitu. Nah, kebetulan di sini yang kita butuhkan adalah sinus. Sinus itu kan depan per
miringnya. Jadi S-nya ini. Berarti sin theta sama dengan depannya HA dibagi per atau per dengan miringnya yaitu S. Gitu ya. Oke, kemudian S-nya ini yang mau kita cari. S sama dengan HA per sin theta. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini persamaan yang kita punya, saya tuliskan lagi di sini, HA sama dengan 5/2G dikali R ditambah mu K dikali cos theta dikali S. S-nya kita masukkan, yaitu HA per sin theta. Oke, berarti di sini karena S-nya HA per sin theta, nah, coba saya pindahkan ya, jadi cos, kan sama aja ya, cos theta di per sin theta. Nah, cos theta per sin theta itu sama dengan kotangan theta di sini. Ini persamaan yang kita punya, jadinya HA minus 5/2R. Jadi pindah ruas ya 5/2R-nya, jadi negatif sama dengan mu K dikali HA dikali kotangan theta. Nah, ini bisa kita kumpulkan nih yang ada HA-nya. Yang ada HA-nya kan HA, kemudian yang sebelah kanan ya, ruas sebelah kanan ini pindah ruas jadi minus mu K dikali HA dikali kotangan theta. Nah, sama dengan 5/2R, ini bisa kita sederhanakan. Jadi HA-nya pindah keluar, jadi HA itu dikali 1 minus mu K dikali kotangan theta sama dengan 5/2R. Oke, di sini berarti dari persamaan ini baru kita bisa mencari berapa sih ketinggian HA-nya. HA sama dengan 5/2R dibagi 1 minus mu K dikali kotangan theta. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. R-nya itu 50 kali 10 pangkat minus 2 meter, mu K-nya 0,2, theta-nya 30 derajat. Oke, kotangan 30 itu setara dengan akar 3. Nah, ya berarti ini kita kalikan dulu, berarti terus habis itu 1 dikurang hasil perkalian ini, hasilnya 0,66. Kemudian 5/2 dikali 50, hasilnya 125 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini kita bagi, sehingga kita dapatkan nilai ketinggian HA itu sebesar 1,89 meter. Oke, ini ya, udah clear nih bagian A, ketinggian HA-nya, sebesar 1,89 meter. Oke, coba kita lanjut dulu yang ke bagian B. Di sini, jika ketinggian titik A itu adalah 3,5 R, maka seberapa jauh sih pegas itu akan tertekan. Nah, di sini kalau misalnya si B ini asumsinya bahwa si HA itu 3,5 R. Berarti 3,5 dikali R-nya, radiusnya. Nah, radiusnya kan diketahui ya dari soal 0,5 meter. Kalau kita kalikan 3,5 dikali 0,5, hasilnya 1,75 meter. Nah, oke, kita keep ya. Kalau dia HA-nya 3,5 R, itu berarti HA-nya 1,75 meter. Nah, sedangkan si HA yang udah kita cari nih, yang bagian sebelumnya, itu sebesar 1,89 meter nih. Ini ketinggian HA minimum supaya benda itu tadi bisa bergerak melewati lintasan yang melingkar tadi secara satu putaran penuh. Nah, coba kita analisis ya. Karena 1,75 nih, nah 1,75 ini kurang dari 1,89 meter, maka benda itu tidak akan bisa melewati lintasan melingkar tadi gitu. Karena ketinggian minimum ya, karena lagi-lagi ya, di nomor 4 yang A, itu kan yang ditanya ketinggian minimumnya, minimalnya, supaya benda itu bisa gerak melingkar, itu sebesar 1,89 meter. Nah, kalau yang bagian jika ketinggian HA-nya itu 1,75, nih hasilnya, kan 1,75 itu kurang dari angka HA minimumnya, nih, kurang dari. Berarti benda itu nggak bisa melewati lintasan melingkar tadi, gitu. Ya, mungkin itu untuk pembahasan dari soal nomor 4. Gimana? Bisa nggak untuk soal nomor 4? Bisa dipahami? Gimana nih? Diam berarti bingung. Atau bisa? Susah, Kak. Waduh, susahnya di mana? Soalnya susah.
Atau emang saya kecepatan ya ngomongnya? Iya, Iya, Kak. Kak. Oke. Ulangi lagi, Kak. Agak cepet ya. Oke, mungkin emang terlalu kecepatan. Tapi coba sebentar ya. Oke, mungkin nanti kalau bisa, intinya tadi udah jelas banget sih. Udah saya berulang apa ya, pengulangannya udah beberapa kali gitu. Mungkin nanti bisa apa sih namanya, disimak lagi ya di rekamannya. Soalnya tadi saya udah bahasnya udah jelas banget, ngejelasinnya jelas, dan juga eh, ada yang beberapa part itu diulang lagi, saya ulang lagi pengucapannya. Jadi nanti di apa namanya, disimak lagi di rekaman tutorialnya ya, disimak pelan-pelan gitu. Biar kita lanjut dulu nih ke soal nomor 5, biar kebahas semua ya. Kita lanjut dulu ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 di sini kita lihat. Jadi ada sebuah balok bermassa 250 gram, itu dijatuhkan ke sebuah pegas yang rileks, yang memiliki konstanta pegas K 2,5 Newton per cm. Nah, balok menempel pada pegas dan menekan pegas sejauh 12 cm, sebelum akhirnya berhenti sejenak dalam proses pegas sedang ditekan. Nah, berapa sih usaha yang dilakukan pada balok oleh, nah, ini pertama tuh bagian yang pertama ya, yang ditanya usahanya gitu. Intinya A dan B itu yang ditanya usahanya. Kemudian yang C itu laju awalnya, kecepatan awal. Kemudian yang C, jika laju balok saat tumbukan itu dengan pegas dilipat duakan, berapa sih pemendekannya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya gambar sistemnya, di bawahnya ini ada pegas. Nah, arah gaya pegas itu ke atas. Kemudian di sini ada balok nih, balok yang dijatuhkan dari atas mau ke bawah sini. Nah, arah dari balok saat jatuh itu malah ke bawah ya, gravitasinya ke bawah gitu. Oke, kita tuliskan dulu di sini, diketahui dari soalnya. Massa balok itu 250 gram. Kita konversi jadi 250 kali 10 pangkat minus 3 kg. Kemudian konstanta pegasnya 2,5 Newton per centimeter. Ini kita konversi juga ya. Jadi 250 Newton per meter. Kemudian delta T-nya itu 12 meter. Atau sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini delta T ini dari mana? Jadi kalau saat balok itu turun, dijatuhkan tadi, si pegas ini mengalami pemendekan. Nah, jarak pemendekan pegas ini sebesar 12 cm atau 12 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, itu ya, kebayang ya. Jadi balok ini jatuh mengenai pegas, tentunya pegas ini akan pendek. Nah, pemendekan pegas ini kita sebut sebagai delta T yang panjangnya 12 cm tadi nilainya. Gitu. Ya, kenapa? Iya, kenapa? Kak, Resna? untuk yang 2,5 N per centimeter itu kok berubah dari meternya jadi 250? Oh ya, jadi di sini ya, kan 2,5 Newton per centimeter. Ini centimeter, kita ubah ke meter. Coba kalian hitung ya, kan 2,5 Newton per centimeter itu sama aja 2,5 Newton per atau dibagi centimeter ya. Centimeter. Nah, oke sebentar.
Oke, ini ya. Jadi kan kalau misalnya nah, di sini kan K itu sama dengan 2,5 Newton per sentimeter. Nah, ini sama aja 2,5 Newton per sentimeter ya. Nah, ini mau kita ubah ke dalam satuan meter. Berarti 2,5 Newton. Nah, sentimeter ke meter itu berapa? Kali 10 pangkat minus 2 ya, kan dibagi 100. 10 pangkat minus 2 meter. Gitu ya, sentimeter ke meter itu dibagi 100 atau 10 pangkat minus 2. Atau gini deh, 2,5 Newton 1 per 100 gitu kan, meter. Oke. Nah, kalau pembagian